berarti ada mahasiswa yang nanti akan apa namanya yang unit 0 unit 3 sebenarnya besok, tapi saya majukan untuk hari ini karena mungkin besok saya ada kegiatan sedikit. Jangan lupa absensi, tapi bagi yang unit 3 itu absensinya besok. Besok di jadwal seperti yang jadwal di akademik, yaitu jam 7.45 sampai dengan terakhir lah. Baik, yang sudah join ada 26 orang. Kalau saya cek di portal, yang kelas, yang unit 04, yang ada absensi itu sudah semua ya, 2 orang yang belum absen. 2 orang yang belum absen yaitu Pak Ketua Komting, Raihana Ramadana, dengan Tasya Azura. Itu belum absen tuh. Gimana di sini Raihana? Ada Raihana, kamu belum absen tuh? Ada Pak, udah baru aja di absen nih. Oh, baru aja. Oke, saya coba reload lagi. Oke, sudah. Tasya Azura. Tasya Azura itu belum tuh. Dia belum absen. Apa di sini kayaknya belum ada. Oke, yang kelas unit 03 absensinya besok saja dengan hari ini karena kita perpindahan. Baik semuanya. Kalau saya suruh aktifkan kamera, kira-kira bisa nggak? Lagi di suasana yang tinggi Pak, nggak bisa Pak. Lagi ada lomba Pak. Ini lagi di keramaian. Banyak kali alasan Jali. Baik, saya tidak mewajibkan untuk mengaktifkan kamera karena hari ini bukan tes evaluasi. Tapi tidak apa-apa, saya akan materi hari ini mudah-mudahan nanti walaupun kalian tidak mengaktifkan kamera, tapi mudah-mudahan kalian tetap fokus mengikuti perkuliahan hari ini. Kalau ada yang ada kalau ada yang ada laptop, silakan nanti coba dipraktekkan apa yang kita pelajari pada pertemuan kita pada minggu hari ini. Baik semuanya, kurang lebih 1 jam ke depan atau mungkin bisa lebih, saya akan memberikan materi perkuliahan kita pada minggu ini, yaitu untuk memperdalam materi yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya share pada minggu sebelumnya, yang di Google Classroom, yaitu pemahaman tentang database sekilas, kemudian yang kedua adalah pemahaman tentang membangun website dengan single page application. Nah, pada hari ini, saya akan coba memperdalam isi daripada materi tersebut, dan para mahasiswa nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan tentang materi yang sudah saya share tersebut, tolong kita diskusi sama-sama di sini. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya apa yang akan ditanyakan. Tapi ada poinnya bahwa yang ditanyakan itu yang berhubungan dengan materinya dulu. Nanti di sesi akhir kalau mau berdiskusi secara umum, pertanyaan secara umum, disilahkan saja. Setelah saya menjelaskan pemahaman, kita diskusi sekilas tentang pemahaman materi tentang database dan web SPA. Akan saya lanjutkan nanti mempraktekkan bagaimana membangun web SPA atau single page application dengan menggunakan salah satu framework, yaitu framework React.js. Bagaimana bacaannya? React.js itulah. Salah satu framework JavaScript yang bisa memudahkan kita untuk membangun aplikasi website, khususnya yang SPA. Makanya nanti kalau misalnya ada mahasiswa yang coba mau mempraktek kalau langsung di laptop, itu disilahkan saja. Tapi dengan satu syarat, harus terkoneksi dengan internet. Baik, semuanya. Apa kabar tugas kelompoknya? Ada yang mau didiskusikan? Atau udah siap? Belum, Tugas masih belum. Ada yang sudah siap atau belum? Atau ada kendala? Di mana kendalanya? Oke, disampaikan.
Masih dalam prosesan, Pak. Baik, Zakwan masih dalam tahap session. Yang lain, bagaimana? Ada Pak. Oke, silakan Ahmad Farhan. Waktu buat apa namanya black box-nya agak bingung Pak masih. Black box. Ya, Black box itu untuk yang ini ya, yang untuk slide-nya. slide ya, Ya. program itu. Black box itu CSS dia tuh. Iya Pak. Nah, asal pemanggilan file CSS-nya itu sudah betul, kemungkinan error-nya tidak akan ada. Pak, ketika memasukkan link video tuh Pak, terkadang videonya bermasalah. Kenapa tuh Pak? Videonya diupload ke YouTube atau langsung di dalam foldernya ditaruh? Saya kan mau masukin video dalam web tuh, biar ada kayak video tutorial gitu. Tapi mau kali videonya susah Pak untuk masuk ke dalam tuh. Oke, ada yang mau bantu? Rayhana mau bantu? Soal gitu. Apa Pak? Videonya di-upload di YouTube pakai embed atau di folder lokalnya sendiri? Kan sistemnya ditaruh di biasanya kan taruh di YouTube, terus tuh linknya kita masukin ke dalam folder web tuh. Tapi ini langsung masukin ke web tuh bisa nggak Pak? Nggak payah upload di YouTube. Download dulu yang di YouTube terus masukin ke folder lokal. Oke. Makasih. Oke, saya tambahkan ya. Jadi lebih bagusnya kalau memasukkan konten video ke dalam aplikasi website, lebih bagusnya itu ditaruh file videonya itu jangan ditaruh di dalam file lokalnya atau di dalam istilahnya dalam folder web kita. Karena itu akan memberatkan web kita. Lebih bagus itu ditaruh di pihak ketiga, contohnya adalah YouTube. Di YouTube itu akan lebih efisien. Artinya itu tidak akan memberatkan web kita. Kemudian ketika dihubungkan dengan web kita, di embedded saja itu lebih bagus. Kalau memasukkan video, jangan langsung linknya. Tapi ada kalau di YouTube itu ada copy script embedded namanya. Jadi itu kalau untuk memasukkan video. Atau kalau mau lebih gampang, terus aja di Google itu memasukkan file video di HTML. Itu aja itu ada tuh penjelasannya tuh. Ya, itu banyak tuh. Kayak itu ya, Rayhana ya? Iya, Pak. Baik, gitu ya. Ada yang lain? Kelompok lain? Tidak ada. Tidak ada tanggapan, berarti kayaknya udah siap semua itu. Belum, Pak. Masih belum paham di yang manipulasi DOM tuh, Pak. Fungsinya pun. Manipulasi DOM ya. Memang itu agak sedikit sulit ya bagi pemula ya dalam memahami dalam memahami membangun web apalagi dengan menggunakan JavaScript. Itu memang agak sedikit perlu ekstra belajar lagi yang untuk memanipulasi DOM karena itu berhubungan dengan JavaScript. Tapi kan di dalam penilaian itu yang JavaScript itu kan opsional. Artinya kalau kalian mau menambahkan JavaScript itu ada poin nilai. Tetapi kalau misalnya nanti pada udah mencoba, kemudian pada detik-detik akhir tidak bisa juga, nggak apa-apa, disampaikan aja nanti di dalam keterangan kalian, Pak, saya sudah mencoba untuk yang memasukkan skrip JavaScript yang DOM-nya, tapi nggak bisa Pak, ada error ini. Nah, disampaikan aja, yang penting kalian sudah mencoba. Gitu, Salma ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, saya mulai materi kita pada seminggu hari ini. Saya coba print screen layar dulu. Baik, coba perhatikan. Nampak layar? Kelihatan, Pak. Nampak Pak. Oke, kelihatan. Yang pertama,
Saya tidak buat dalam bentuk slide PowerPoint ya. Karena tadi terus terang saya dari pagi jadi membuat modul latihan buat kalian. Untuk yang latihan, untuk membangun web dengan single page application. Belum siap tadi juga, ada sudah 90% lah. Jadi saya nggak sempat lagi buat dalam bentuk PowerPoint yang materi yang ini. Jadi saya ini kan buka yang file yang PDF yang sudah saya share minggu sebelumnya. Baik, yang pertama, database. Saya nggak baca ya, saya nggak baca semuanya ini. Saya udah kasihkan ke kalian, mungkin mudah-mudahan kalian sudah membacanya. Nah, kira-kira apa yang belum dipahami dari pemahaman database ini? Yang jelas database itu adalah penyimpan data. Basis data atau database. Itu sama aja sih kalau ada dua kata tersebut. Nah, database, kita menyimpan menyimpan data yang ada dalam aplikasi kita. Jadi kalau misalnya yang website, biasanya yang menggunakan database itu adalah website yang dinamis. Jadi website itu kan sebenarnya ada yang statik, ada yang dinamis. Ini bentuknya ada dinamis. Jadi yang menggunakan misalnya yang database itu adalah yang dinamis. Gitu. Nah, database ini biasanya sih banyak digunakan pada aplikasi, bukan hanya pada aplikasi website, pada aplikasi desktop, pada aplikasi mobile, dan hampir semua aplikasi itu menggunakan database. Karena kalau kita tidak menggunakan database, otomatis kita dalam memanajemen data yang ada dalam aplikasi kita, itu akan sangat repot sekali. Tapi dengan ada database, kita bisa menambah, menghapus, mengedit, dan bisa membackup data. Apabila kita nanti misalnya terjadi trouble atau menjadi error atau masalah pada aplikasi kita. Dengan adanya backup data, kita nanti bisa mengembalikan data yang sudah hilang tersebut. Oke, itu sekilas ya pemahaman database. Nah, dalam modul yang sudah saya jelaskan, itu kan ada beberapa jenis dan daripada database. Yang saya kasihkan modul itu adalah jenis-jenis database yang mungkin yang terbaru ya, yang paling banyak digunakan oleh para developer, khususnya yang membangun website dan juga aplikasi mobile. Nah, dari jenis-jenis database tersebut, kira-kira yang belum dipahami yang mana? JSON nanti ada materi khusus ya. Mungkin kapan ya? Minggu depan atau setelah UTS lah. Ini akan ada nanti penjelasan mengenai apa itu JSON dan apa itu XML yang ini. Nanti akan ada penjelasan satu topik khusus yang akan kita bahas mengenai yang JSON dan XML yang ini. Nah, kemudian ada lagi apa ini? Database warehouse, itu jenis-jenis database-nya. SQL server, dan lain-lain ada banyak lah. Oke, yang belum dipahami dari modul database ini apa kira-kira? Kalau yang XMPP itu gunanya untuk apa, Pak? Karena XMPP yang Apache itu di database-nya sebagai apa, Pak? XMPP itu bukan aplikasi database. XMPP yang ini ya? Yang ini ya? Iya, Pak, iya. XMPP ini yang perlu dipahami oleh semuanya. Ya, ini bukan aplikasi database, bukan aplikasi website. Tapi yang dimaksud dalam database di sini adalah database-nya adalah MySQL ini. Ini XMPP ini adalah bundle package atau istilahnya di dalam XMPP ini sudah ada beberapa aplikasi. Yang pertama adalah web server. Web server untuk menjalankan skrip bahasa pemrograman server. Contohnya adalah PHP. Apa nama web servernya? Adalah Apache. Ini Apache. Kemudian yang kedua adalah MySQL. MySQL ini adalah aplikasi database atau DBMS, Database Management System. Yang ada sudah ada langsung dalam paket XMPP ini. Kemudian ada lagi yang ketiga, yang selanjutnya Filizilla. Itu aplikasi FTP. FTP yang memang bisa kita gunakan untuk kita mentransfer aplikasi web kita atau konten web kita dari offline ke hosting yang di-online-kan. Kemudian ada lagi, ada Tomcat, ada Mercury. Ini adalah aplikasi semuanya. Tomcat ini juga merupakan web server. Ini saya menggunakan versi 324.
Jadi yang perlu dipahami, XAMPP ini bukan aplikasi database, tapi aplikasi XAMPP ini adalah bundel paket yang di dalamnya sudah ada beberapa aplikasi yang dengan mudah kita gunakan ketika kita ingin membangun sebuah website. Itu ya pemahaman Alif ya. Alif ya tadi kalau nggak salah. Iya Pak, iya. Jadi gitu. Oke, silakan. Yang lain ada yang mau ditanyakan dari modul database. Ada? Atau belum dibaca? Udah dibaca belum? Halo? Udah dibaca belum? Udah, Pak. Udah. Berarti udah paham semua ya kalau nggak ada yang tanya ya. Jadi gini, saya kan tidak mungkin lagi membaca satu-satu menjelaskan apa ini database. Kan sudah saya kasih modulnya. Jadi kalau dia ada di dalam modul tersebut, saya pikir udah sangat jelas lah di situ. Jenis-jenis dari aplikasi database yang digunakan. Misalnya kalau misalnya kayak gini SQLite, kemudian ada misalnya Firebird, Firebase, kemudian ada non-SQL. Itu adalah semuanya aplikasi-aplikasi database yang bisa kita gunakan untuk kita hubungkan dengan aplikasi kita. Jadi kalau ada pertanyaan juga, kira-kira kalau sekarang database mana yang paling banyak digunakan? Nah, apa jawabannya kira-kira? Rayana mau jawab? MySQL yang paling banyak. MySQL ya. Ya, MySQL kira-kira gratis atau bayar itu? Gratis kalau nggak salah Pak. Gratis ya. Ya gratis, tapi ada batasannya. Ya. Artinya kita nggak full diberikan oleh kalau kita menggunakan MySQL. Nah, ini kayak kita misalnya ada aplikasi Microsoft Access, itu juga bisa kita gunakan untuk membuat database. Ya, kita hubungkan dengan aplikasi kita. Jadi Access itu juga merupakan aplikasi database. Kalau misalnya tadi ada pertanyaan, yang paling banyak digunakan sekarang apa? Yang paling mudah itu memang MySQL. Itu MySQL, itu aplikasi yang di dalamnya itu menggunakan sintak SQL. Jadi beda ya. Kalau ada yang bertanya, apa beda SQL dengan MySQL? Itu beda. Kalau SQL itu sintaknya. Jadi kalau ada insert form apa itulah namanya, select itu sintak SQL. Kalau MySQL itu aplikasi, DBMS, Database Management System. Itu pemahamannya. Kemudian yang paling banyak digunakan sekarang, yang mungkin ada populer digunakan sekarang oleh para developer, ada MariaDB. MariaDB ini adalah yang dikembangkan dari MySQL. Tapi bagi pemula tidak disarankan untuk mau belajar MariaDB. Kemudian ada MongoDB juga. Itu juga yang mungkin open source dan juga hampir sekarang banyak sekali digunakan oleh para developer dalam membangun aplikasi yang berbasis database. Nah, ini pemahaman. Kalau ini saya kurang memahami ya. Kayak misalnya SAP HANA ini saya hanya mengambil dari buku tentang pemahaman database ini, tapi saya tidak pernah menggunakan ini, dan juga IBM ini saya juga tidak pernah menggunakannya. Oke, saya tidak terlalu fokus menjelaskan detail tentang database, karena dalam perkuliahan kita pada mata kuliah ini, itu tidak fokus kepada database-nya. Tapi kita menggunakan database nanti ketika kita ada membangun aplikasi nanti di perangkat mobile. Kalau di perangkat membangun website, saya tidak menjelaskan tentang pengguna database. Karena nanti mungkin masalah database ini ada mata kuliah sendiri nanti pada semester-semester selanjutnya. Jadi nanti dipelajari di sana pemahaman daripada database ini. Jadi dalam mata kuliah ini, saya hanya menjelaskan dasar dan jenis-jenis aplikasi yang digunakan untuk kita membangun database. Oke, itu nanti dipahami saja pemahaman teori daripada database, manfaat dan jenis-jenis aplikasinya. Baik, cukup masalah database?
Jawaban? Halo, Lanjut aja kayaknya Pak. lanjut. Yang lain gimana? Lanjut aja Pak. Lanjut ya. Baik. Saya lanjut ke modul yang ketujuh atau modul kedua yang minggu kemarin saya share, yaitu website dengan menggunakan single page application. Apa pemahamannya ini? Coba diperhatikan penjelasan saya. Untuk memahami single page application ini. Pada website itu ada dikenal dua hal, yaitu multi-page dan single page. Nah, apa perbedaan dari multi dan single? Saya langsung coba kasih contohkan. Misalnya, saya membuka aplikasi website, misalnya UIN Aranili. uinaranili.ac.id, mudah-mudahan cepat. Nah, ini adalah aplikasi website UIN Aranili atau kampus kita. Ini adalah halaman homepage-nya. Halaman homepage, jadi kalau ada istilahnya yang kalian dengar, homepage, apa itu homepage? Adalah halaman utama atau halaman awal yang ditampilkan ketika kita membuka website tersebut. Jadi kalau misalnya kalian di sini ada home, beranda, itu adalah halaman awalnya ketika kita membuka satu aplikasi. Nah, dalam aplikasi website ini, kita akan disuguhkan atau ditampilkan beberapa menu-menunya. Kalau kita lihat misalnya di sini ada menu 1, menu 2, dan beberapa menu-menu lainnya. Yang intinya ketika kita klik menu ini, misalnya saya klik pelayanan, kerjasama misalnya. Di sini akan ditampilkan halaman-halaman yang lainnya yang sesuai dengan halaman menu tersebut yang diakses. Ini lambat kali ini. Kok nggak tampil menunya? Ini masih belum kayaknya. Atau misalnya kita coba saya klik visi misi misalnya. Ini berarti belum aktif ya kerjasama. Nah, visi misi akan tampil halaman daripada visi misi. Kemudian ada halaman misalnya sejarah dari UIN, akan tampil lagi halaman. Kalau yang model-model seperti ini, coba kita perhatikan di atas, ini misalnya, yang ini kan berubah-berubah dia. Kalau page misalnya sejarah, dia akan URL-nya akan berubah. Kalau misalnya kita klik visi misi, URL-nya juga akan berubah seperti ini. Dan ada banyak menu-menu yang lainnya. Kalau yang model yang seperti ini, halaman web seperti ini, itu berarti menggunakan yang multi-page. Multi itu berarti banyak halaman. Itu satu. Pemahaman multi-page. Dan hampir rata-rata memang sekarang aplikasi website itu menggunakan yang multi-page seperti ini. Kedua, single. Single page itu artinya adalah kita membangun, saya coba masuk yang multi-page-nya dulu. Saya balik lagi. Kemudian yang multi-page ini adalah yang kedua, dalam memanggil halaman, itu nanti dia akan terdiri dari beberapa menu. Atau misalnya, saya mengklik visi misi, berarti yang diakses itu adalah file yang visi misi. Kalau misalnya kita mengakses yang sejarah, berarti diakses file yang sejarah. Itu. Tapi kalau yang bentuk yang single yang seperti ini, coba saya contohkan misalnya, saya bukan promosi Facebook saya ya. Aplikasi Facebook yang seperti ini. Aplikasi Facebook ini kan ada beberapa di timeline kita. Kalau kita buka, dia akan di-loading secara otomatis konten-konten dalam website tersebut. Dengan loading artinya ini ada beberapa konten yang misalnya kita buka, kita tidak perlu mengklik daripada menu-menu yang ini, tapi itu langsung akan diakses. Ini kalau yang Facebook. Facebook dia menggunakan single page application. Kalau misalnya kita klik ada halaman menu teman, maka nanti akan muncul lagi menu yang menampilkan teman-teman dari Facebook kita.
Kemudian perbedaannya lagi adalah apabila misalnya, ini yang pertama, yang kedua. Kemarin kan sudah saya jelaskan yang membangun website dengan menggunakan HTML dan CSS. Yang seperti ini, coba perhatikan. Yang website yang mana ya? Yang ini. Yang Bandung itu. Nah, ini, yang Bandung itu. Ini artinya adalah kalau misalnya kita mengklik menu sejarah, coba perhatikan, sejarah, ini yang ditampilkan adalah kontennya sejarah. Ini. Kalau kita klik menu geografi, akan muncul konten geografis. Demikian juga wisata. Ini akan muncul wisata. Ini juga termasuk dari bahagian yang single page application. Kenapa? Karena dia ketika kita klik menu ini, yang diakses itu dia tetap berada dalam file index HTML-nya, bukan dalam file yang lainnya. Contohnya seperti ini. Coba kita lihat skripnya. Saya buka skripnya. Saya pakai Notepad++. Oh ini. Ini coba perhatikan. Ini skripnya. Artinya, ketika saya klik misalnya sejarah, yang dipanggil ini bukan field, tetapi dia dipanggil konten yang ada dalam satu file index HTML tersebut. Ini yang dipanggil. Ini skrip ini yang dipanggil. Artikel sejarah. Ini yang dipanggilnya. Ketika saya klik geografis, yang dipanggil itu bukan field, tetapi adalah konten yang ada dalam satu halaman tersebut, dalam satu field tersebut. Ya ini. Artikel yang ini. Geografis yang ini. Ini adalah bentuk contoh single page. Tapi kalau multi page misalnya saya contohkan website ini. Contohnya seperti ini. Misalnya, ini saya pindahkan ya. Saya Ctrl C. Saya pindahkan. Saya buat baru. Ctrl S. Saya simpan dia misalnya dalam satu file sejarah HTML. Sejarah HTML. Ini saya coba hapus. Artikel ini yang lainnya saya hapus. Oke, saya hapus. Jadi tinggal yang sejarah saja. Nah, saya hapus. Kemudian di sini di dalam file index HTML, sejarah ini saya ganti. Yang dipanggilnya bukan kontennya lagi, tetapi yang dipanggilnya adalah filenya. Sejarah.html. Ini adalah file yang saya buat tadi. Kalau kita lihat di sini, ini sejarah. Ada file baru, ini sejarah. Ini. Ada file barunya. Artinya, kalau udah saya buat demikian, coba saya reload. Saya reload ini. Filenya saya reload. Kemudian ketika saya klik sejarah, yang dipanggil itu adalah file. Coba lihat di atas, sejarah.html. Bukan lagi kontennya ini. Ini yang dipanggil adalah sejarah. Kalau yang model demikian, itu masuk dalam bahagian jenis multi-page. Bukan lagi single page. Dia termasuk dalam multi, artinya memanggil halaman lain yang ada pada file yang lainnya. Contoh seperti ini adalah file sejarah yang begini. Saya buat satu buah file baru. Nah, demikian juga kalau misalnya diklik geografis, misalnya nanti kita buat pemanggilan file misalnya. Misalnya di sini bukan pemanggilan dari sisi dalam satu halamannya. Misalnya geografis.html. Yang dipanggil itu adalah field. File yang kita buat baru lagi nanti misal. Nah, itu kalau yang model demikian, itu masuk ke dalam kategori multi-page. Kalau yang ini, yang misalnya yang sebelumnya, dimasuk single page. Nah, ini ya pemahamannya sekilas. Nanti kalau ada kurang paham, ditanyakan lagi, kita diskusi sama-sama. Kalau saya salah juga nanti kita coba perbaiki sama-sama. Nah,
Sekarang, di sini di dalam teori yang memang sudah ada dalam pemahaman, apa kehebatan dari single page dengan yang multi page? Di sini mungkin ada disebutkan bahwa kalau misalnya yang ini tradisional yang multi, kalau yang ini yang spa. Artinya, kalau misalnya yang kita menggunakan multi page itu akan memperlambat dalam sisi loadingnya. Contoh ya yang ini ya, kalau kita klik kayak gini, filenya kalau yang ini yang multi. Ketika kita memanggil beberapa halaman yang tradisional, itu semuanya page-nya akan dilakukan reload dan memanggil file-file yang misalnya kayak ada CSS, JavaScript, itu tetap akan dipanggil semuanya. Tetapi kalau misalnya yang single page ini, dia hanya memanggil ketika misalnya klien merequest kepada server, dia hanya memanggil satu kali saja, kemudian selanjutnya halaman yang lainnya itu dia tidak perlu memanggil lagi file-file kayak semacam CSS, JavaScript, dia tidak perlu dipanggil lagi. Ya model seperti ini. Makanya di sini ada salah satu keuntungan daripada single page, yaitu lebih cepat dibandingkan dengan multi page. Kenapa? Coba perhatikan script tadi. Klik dalam file index HTML, nah, di sini kita sudah memanggil contoh, ada misalnya kita memanggil style CSS. Ini adalah file yang terpisah khusus. CSS yang ini. CSS. Jadi kalau misalnya kita misalnya memanggil lagi pada menggunakan multi, di dalam file sejarah, di sini kan ada juga pemanggilan file yang sama, style CSS. Akhirnya, ketika kita memanggil file sejarah, itu nanti CSS itu yang script ini akan di-loading lagi. Lain cerita kalau misalnya cuma satu file yang dipanggil. Bagaimana kalau misalnya nanti akan ada ribuan file CSS? Ada JavaScript, ada CSS, ada banyak di sini nanti. Nah, ini ketika banyak yang seperti ini contoh ya. Yang misalnya yang seperti ini, ketika banyak seperti ini akan membuat loading website kita itu akan semakin melambat. Karena ketika klien merequest kepada server, file ini juga akan tetap dieksekusi atau dipanggil. Ini CSS, apalagi ada JavaScript lagi nanti di bawahnya. Ada JavaScript. Dan itu akan berpengaruh sekali kepada kecepatan loading daripada aplikasi website kita. Tetapi kalau misalnya yang menggunakan single page, dia cukup sekali saja memanggil file ini. Makanya di sini ada dikatakan teori daripada single page. Mana ya, bentar ya. Makanya kalau misalnya dikatakan single page application ini, dia hanya istilahnya dia memanggil konten-konten yang misalnya kayak CSS, JavaScript, dan lain-lain itu, dia hanya sekali panggil saja. Ini cukup di sini saja, tidak perlu berulang-ulang memanggil yang misalnya yang script CSS dan JavaScript. Karena yang dipanggil dia bukan file, tetapi konten-konten di dalam satu halaman dia sendiri. Baik, itu sekilas pemahaman perbedaan apa itu single page application dan juga perbedaan antara multi page dengan single page. Saya buka pertanyaan, diskusi. Silakan. Pak, kalau contohnya saya kurang paham tadi dengan yang SPA itu Pak, kan yang sekali panggil aja nanti dia keluar semua. Ada nggak contohnya kira-kira Pak? Contoh sederhananya saja. Dan tadi yang website Bandung kalian yang sudah kalian buatkan itu merupakan contoh dari web spa atau single page. Intinya single page itu dia pemanggilan halaman misalnya kayak sejarah, kemudian geografis, wisata dan menu-menu lainnya itu hanya terjadi pada satu halaman saja, pada satu file index HTML saja. Jadi di sini terletak semuanya. Dan dia bukan terletak pada file-file yang lain. Kalau yang terletak pada file yang lain, itu berarti adalah multi. Tapi kalau yang single,
dia hanya pemanggilannya, source code semuanya hanya terletak pada satu saja seperti itu. Dalam satu file index, biasanya index HTML ataupun index.php atau apalah nama ekstensi filenya. Kalau misalnya Alif menyatakan contoh, itulah contoh yang saya sebutkan tadi. Yang web Bandung yang udah kalian buatkan itu. Berarti dia tidak berpindah waktu kita kali itu, dia tidak pindah ke halaman lain, Pak ya. Tetap satu halaman itu saja. Bukan ke alamat lain, tapi ke page yang lain atau memanggil file yang lain. Itu Alif. Yang lain, ada pertanyaan? Berarti kalau untuk single page berarti itu membutuhkan memori yang besar, Pak ya? Tidak membutuhkan memori yang besar. Memorinya maksudnya gimana itu memori diletakkannya? Memori maksudnya untuk menyimpan file website kita. Iya, Pak. Tidak perlu, tetapi mungkin dari nanti akan lebih banyak. Nantilah akan ada contoh ya, membangun bagaimana menggunakan dengan JavaScript. Tidak perlu dengan memori yang besar. Kalau kita lihat, misalnya coba kita lihat ukurannya. Satu file ini saja, coba lihat ini, yang indeks HTML yang web Bandung itu ukurannya hanya 4 KB doang. Coba lihat itu, 4 KB. Kalau yang sejarah yang saya buatkan, itu hanya 2 KB. Itu kecil. Kalau total misalnya website Bandung kalian, ini karena sudah ada gambar-gambar ini kan, kalau misalnya semakin kecil gambarnya kan lebih bagus. Total ini semua itu nggak banyak. Tapi kalau misalnya kayak ada video, itu makanya disarankan tadi, tidak perlu diletakkan di sini, di dalam foldernya, tapi lebih bagus diletakkan di aplikasi ketiga. Contohnya adalah YouTube. Jadi kalau bisa pertanyaan tadi, Khairun, apakah perlu memori yang besar? Memori itu penyimpanan, itu nggak perlu. Mungkin bisa menjawab ya, Khairun ya? Yang lain ada pertanyaan? Kalau yang sebaiknya untuk kami ini kan masih pemula-pemula, Pak. Jadi yang bagusnya yang multi page atau yang single page, Pak. Yang kira-kira lebih banyak dipakai, lebih mudah. Lebih mudah kalau belajar, makanya dari awal kan saya mengajarkan yang multi, biar sudah memahaminya dulu. Pemula itu multi aja dulu. Karena kalau udah paham nanti di multi page, sudah tahu, udah paham, baru nanti lanjut ke yang single. Itu jawabannya, Ali. Yang lain? Atau ada yang mau tambahkan? Silahkan. Mungkin kalian ada membaca dari referensi yang lainnya mengenai dari single page ini. Kalau mau ditambahkan, mau dijelaskan juga mungkin sama saya atau sama teman-teman yang lain, disilahkan. Ada penambahan, Raihana? Kayaknya nggak ada, Pak. Udah jelas. Nggak ada. Baik. Yang lain, kira-kira bagaimana? Insyaallah paham, Pak. Insyaallah paham, Pak. Amin. Mudah-mudahan nanti evaluasi kedua lulus semua yang 2 buah kelas ini. Nah, baik. Saya jelaskan sedikit kekurangan dari single page application. Kan ada disebutkan di sini. Yang pertama adalah, saya nggak jelasin semuanya ya, karena banyak sekali waktunya kalau jelasin semua itu. Yang pertama adalah tidak bagus dalam hal SEO. Ada yang tahu nggak apa itu SEO? SEO itu singkatan dari, nggak tahu. Search Engine Optimization. Itu SEO singkatannya. Search Engine. Search Engine itu adalah mesin pencari. Apa sih SEO? Nah, mungkin ini perlu pemahaman ya buat anak IT ya. SEO itu adalah mengoptimalkan atau mengoptimisasi mesin pencari. Jadi seperti ini contohnya. Mesin pencari kan ada banyak. Yang paling populer adalah Google. Kemudian ada apa lagi mesin pencari yang lainnya?
Ayo, apa? Firefox, kemudian Firefox. Chrome. Firefox, Chrome itu bukan mesin pencari, bro. Browser, ya. Mozilla. Dia itu browser. Aduh, gimana ini anak TI ini? Bing, Pak. Hah? Bing. Bing, itu dia lagi. Ya, Bing. google.com mesin pencari. Google.com, Bing, Bing.com. Kemudian apa lagi? Yahoo.com. Apalagi kira-kira? Yang populer ada 2 sekarang. Ada Yandex juga. Ada apa lagi, banyak lah. Yang paling populer Pak. Wiki.com, Pak. Wiki.com. Wiki. Wikipedia. Oh, Wikipedia itu Oh, Pak. bukan mesin pencari. Browser. Bukan. Startpage, Pak. Startpage. Yahoo, Tam- Pak. Ya, YouTube. Google, Pak. Oke, cukup. Udah. Yang paling populer yang digunakan adalah Google dan Bing. Bing itu buatan Microsoft. Kalau Google udah pasti yang paling banyak yang kita gunakan adalah Google. Itu adalah mesin pencari. Nah, apa maksud daripada SEO ini? Dari SEO, SEO ini, SEO, itu adalah kita mengoptimalkan website kita optimalkan supaya yang pertama adalah ditemukan oleh mesin pencari. Yang pertama, ditemukan. Yang kedua adalah mendapat peringkat bagus di mesin pencari. Jadi kalau misalnya saya ketik teknologi program studi teknologi informasi, ini adalah keyword atau kata kunci yang diketikkan oleh seseorang pada mesin pencari. Jadi ketika diketikkan di enter akan muncul website yang banyak sekali. Ada halaman 1, halaman 2 sampai halaman-halaman seterusnya. Nah, orang logikanya biasanya orang itu ketika mencari sesuatu informasi pada mesin pencari, dia itu akan mengklik dominan mengunjungi website yang muncul di peringkat pertama, kedua, dan ketiga. 1. Dan hampir rata-rata orang itu akan mengklik website yang muncul di halaman pertama, page pertama. Jarang sekali dia akan mengklik ke 3, 4, sampai ke 10, jarang. Tapi dia akan lebih banyak mengklik di sini. Yang muncul di halaman pertama di sini. Misalnya kayak ini. Inilah perbedaan ini, rencana. Pasti dia akan klik di sini. Atau di sini, atau di sini. Itu yang lebih banyak diklik. Kalau di UI mana ya? Kok nggak ada? Nggak ada ya, nggak muncul ya. Nah, ini bagaimana kita bisa website kita bisa muncul di halaman pertama atau misalnya di peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat ketiga yang modelnya seperti ini. Bagaimana caranya? Itulah dengan melakukan yang namanya SEO optimasi. Nah, ini dia. Dengan menggunakan optimasi SEO, kita bisa men-setting web kita supaya bisa muncul di halaman 1. Tujuannya apa? Kalau muncul di halaman pertama atau di peringkat 1, 2, dan 3, otomatis web kita akan banyak pengunjung. Lebih banyak pengunjung akan menambah view. Akan menambah view, kalau kalian main Google AdSense, akan banyak uang. Ke sana larinya. Kan logis kan? Kita buat ada aplikasi website, tapi kalau kita lihat pengunjungnya, satu hari itu tidak ada yang mengunjungi website kita. Jadi ngapain kita capek-capek update konten? Jadi salah satu solusinya bagaimana supaya banyak yang mengunjungi website kita, lakukan optimasi SEO supaya akan lebih banyak muncul di peringkat mesin pencari di sini. Itu sekilas SEO. Nah, apabila yang single page, balik lagi ke pemahaman di sini, apabila kita menggunakan single page, itu mungkin website kita itu akan kurang SEO-nya. Karena SEO itu kan dia menload halaman ya. Ini kayak gini. Kalian misalnya yang punya ITS ini. Dia itu mencari sesuai yang ada kata kunci yang ini. Otomatis, ini kan ada file-nya. Ini. Nah,
Ini salah satu kekurangannya. Oke ya, nggak banyak lagi masalah SEO karena kita nggak fokus ke sana. Ini sekilas mengenai yang apa itu Search Engine Optimization, SEO. Sama kayak di YouTube tuh. Bagaimana supaya video kita akan muncul di peringkat pertama pencarian. Lakukan optimasi SEO. Nah, kalau misalnya kayak ini di YouTube, YouTube. Atau kita klik di sini, misalnya belajar web mobile. Di sini kan akan muncul di sini. Akan muncul di sini beberapa, orang pasti akan lebih banyak mengklik yang muncul di halaman satu. Bagaimana cara memunculkan di sini supaya bisa ketemu website kita, video kita? SEO mainnya. Oke, cukup ya penjelasannya ya? Cukup, Pak. Cukup ya? Baik. Itu sekilas. Nah, balik lagi ke modul yang ini. Nah, itu kekurangan. Ada banyak kekurangan-kekurangan dari yang single page. Tolong dibaca di sini nanti. Kalau ada bertanya nanti silakan via grup atau via Classroom aja. Nah, ini perbedaan single dan multi. Nah, ini dalam kita membangun web yang single page, itu kalau kita memulai dengan JavaScript, itu kan dibuatnya kan menggunakan JavaScript. Ada kita diberikan kemudahan, yaitu dengan menggunakan framework. Jadi kalau kita menggunakan framework, kita lebih mudah untuk Hilang suaranya Pak ya. Macet nih PA. Memang macet ya. Macet ya. Macet ya. Nggak tahu juga ini kayaknya macetnya ini. Oh, pikir jaringan aku tadi yang jelek di sini. Kak ya. Sama. Mungkin jaringan Bapak kayaknya ini. Lelet juga di sana. Mati lampu di sana. mati ya. Nggak dilanjutkan lagi ya? Belum masuk dia.
Cek satu. Lanjutkan, Pak. Halo semuanya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Iya, Sudah. Pak. Iya, Pak. Sorry ya, mohon maaf ya semuanya. Tadi saya terputus jaringan. Saya nggak tahu karena saking semangatnya menjelaskan. Akhirnya saya nggak tahu putus jaringan. Sampai di mana tadi? Sampai framework JSON. Framework. Sorry ya, tadi karena saya di handphone itu kan ngesetnya kan ada batasan penggunaan kuota 1 giga saya set. Jadi tadi tiba-tiba udah mencapai maksimal, akhirnya terputus. Oke, balik lagi. Ini masih di link yang sama. Baik, saya lanjut ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, baik. Tadi sampai kepada Putus lagi, Sir. info. Saya coba print screen layar dulu. Mohon maaf atas kesalahan yang tadi. Telepon saya, sorry ya. Bentar ya, saya angkat telepon dulu ya. Halo, ini, Iya, Pak. yo, Apa lagi nelpon, bingung aja online, Bang, di Banda Aceh. Nah, tinggal ngajar online. Coba ini. Oh, sudah. Anda ada di rumah. Nah, aku tuh bilang, di rumah. Pak di Karakter bandara apa nih? Di Oman karena kan ngajar online jadi ini le pos kate di kutu biarnya nah. Gak. Oke ya, sorry ya. Ini masih terdengar ya? Masih, Pak. Baik, tadi ada paman saya yang nelpon, udah nelpon beberapa kali panggil, nggak enak juga saya nggak angkatnya. Jadi kalau ada panggilan itu memang nggak tahu tuh smartphone-nya sinyalnya hilang. Baik, saya coba scan layar. Nampak ya di sini ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Yang untuk membangun single page, tadi kan ada 3 framework yang saya jelasin. Yang pertama ada Angular, kedua React, ketiga adalah Vue. Ini adalah semuanya merupakan framework yang berbasis JavaScript atau menggunakan JavaScript untuk pengembangan website yang menggunakan framework ini. Nah, yang akan saya demokan nanti adalah
tidak menggunakan ketiga framework ini. Tapi yang saya demokan adalah dengan menggunakan salah satu framework, mungkin yang paling mudah adalah React.js yang ini. Nah, yang ini. Nah, saya akan mendemokan lagi bagaimana membuat aplikasi dengan menggunakan React.js ini. Bisa saya lanjut ke demo pembuatannya? Bisa, Pak. Bisa ya, mudah-mudahan masih nampak ya semuanya. Baik, saya akan mendemokan secara sederhana saja bagaimana membangun website single page dengan menggunakan framework React.js. Nanti kalau kalian ingin mendalami lagi, saya sudah siapkan satu buah modul praktek atau latihan yang bagaimana membangun web single page ini dengan menggunakan React.js, yang di sini sudah ada langkah-langkah yang detailnya. Dari yang pertama, membangun misalnya menginstalasi apa kebutuhan, sampai kepada tahapan ini proses menginstal aplikasinya, sampai nanti cara menginstal React.js sampai menghasilkan suatu aplikasi sederhana yang bentuknya kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi kalau hasilnya kira-kira akan menghasilkan tampilan aplikasinya bentuknya seperti ini. Sederhana saja. Jadi kalau misalnya kita klik home, about, contacts, seperti ini yang dibangun dengan menggunakan React.js, React. Kalau kita misalnya preview dalam bentuk format mobile, dia langsung akan menyesuaikan dalam bentuk mobile. Seperti ini. Misalnya iPhone, akan bentuknya seperti ini. Ini adalah yang dibangun website dengan menggunakan framework React.js atau JavaScript React. Nah, ini bagaimana caranya? Detailnya nanti ada di modul. Ada di modul di sini semuanya. Ini modulnya belum siap semuanya. Saya akan nanti coba buatkan lagi supaya kalian lebih memahami lagi. Satu hal dasar yang perlu kalian memahami dalam membangun web dengan menggunakan React.js ini adalah kalian yang pertama harus memahami bahasa HTML. Kedua, CSS. Yang ketiga adalah JavaScript. Itu yang pertama. Itu harus paham dulu. Yang kedua adalah paham perintah melalui command prompt atau CMD. CMD yang ini. Ini. Kalau sering kalian menggunakan command line, mungkin tidak akan asing lagi. Ini kalau Windows. Yang ketiga apa ya? CMD. Mungkin ini adalah dasar-dasar yang perlu dipahami, yang perlu kalian kuasai untuk membangun web dengan menggunakan React.js ini. Perintah CMD sebenarnya sudah ada perintahnya, kita tinggal indikan saja. Tinggal mengetikkan saja nanti di command prompt yang ini. Baik, itu yang pertama. Kemudian, dalam membangun web dengan React.js, kita memerlukan aplikasi yang perlu diinstal ke dalam komputer kita. Yang pertama adalah aplikasi yang namanya Node.js. Ini yang pertama. Aplikasi yang pertama yang perlu digunakan untuk menginstal React.js ini. Yang pertama adalah Node.js. Apa itu Node.js? Ya, akan dibaca nanti ya di modul yang saya serahkan. Ini ada keterangannya, apa itu Node.js, dan ini semua ada. Itu instalasi Node.js. Cara installnya bagaimana? Ada keterangan di sini. Tinggal kalian download. Download aja di sini. Ini ada linknya dalam modul nanti. Download di sini. Itu yang pertama. Install Node.js dulu. Silahkan sesuaikan dengan sistem operasi yang kalian gunakan. Kalau saya kan menggunakan Windows, dan saya juga menggunakan Windows 64 bit. Bisa saja kalian nanti ada yang 32 bit, ada yang menggunakan Linux, ada yang menggunakan Mac atau Windows Mac OS. Itu disilahkan disesuaikan.
Kalau saya menggunakan Windows 10 dan menggunakan yang 64 bit, silahkan diklik ini, download aja di sini, gratis kok. Atau nanti kalau misalnya ada yang menggunakan Windows x64, akan saya kasih link file untuk yang aplikasi Node.js ini. Itu yang pertama. Nah, kemudian cara installnya bagaimana? Cara installnya gampang aja sih. Ini ada keterangannya. Kalian tinggal download, next, sampai terakhir finish. Selesai. Satu. Jadi yang pertama, install dulu Node.js. Kedua, apabila aplikasi Node.js ini sudah terinstall pada laptop kita, cek dulu apakah benar sudah terinstall atau belum. Caranya bagaimana cara ngeceknya? Kita bisa dengan menggunakan perintah pada command from. Buka command from yang seperti ini, command from seperti ini, ketik aja di situ node pip. Kita ingin ngecek kira-kira versi berapa yang kita instalkan. Kalau kita enter, akan muncul di situ node v, berarti saya menggunakan versi 14.15.1. Ini artinya kalau kalian mengetikkan perintah ini, node straight v, muncul keterangan seperti ini, berarti sudah terinstall Node.js 1. Itu yang pertama, installnya. Ada di modul nanti, langkah-langkahnya. Kedua, setelah Node.js terinstall, barulah kita menginstal Red.js. Dua, bagaimana cara menginstal Red.js? Itu dengan menggunakan perintah menggunakan command from. Ini ada keterangannya. Ada keterangannya. Ada keterangannya seperti ini. Ini kodenya. Ini kodenya. Bagaimana caranya? Coba perhatikan. Saya akan mendemokan bagaimana menginstal Red.js. Nanti kalian bisa praktekkan berdasarkan yang modul yang ada ini. Oke, masih disimak? Masih nyambung? Masih, Pak. Masih, oke. Masih, perhatikan. Pak. Masih, oke. Coba perhatikan. Nanti kalau misalnya kalian coba praktekkan nanti berdasarkan modul yang akan saya kasihkan lagi kepada kalian semuanya. Yang pertama adalah kalian harus paham dulu penggunaan perintah dasar dari command from. Di sini ada, saya berikan ini. Yang mana ya? Di mana ya? Oh, yang ke bawah sekali. Bawah sekali ada yang modul kedua kalau nggak salah ini. Ini dia. Single page buat folder. Maksud saya gini, perintah-perintah di dalam command line, kalau misalnya ada kode seperti ini, C user ASUS, itu berarti ketika saya mengetikkan suatu perintah, itu akan disimpan di folder C user ASUS. Jadi gini, kalau saya buka C user ASUS, semuanya tersimpan di sini. Saya buka partisi drive C, kemudian user mana user ini user. ASUS ini adalah nama komputer saya. Nama komputer saya. ASUS ini nama komputer saya. Berarti ketika nanti saya membuat satu project dengan model seperti ini, berarti project tersebut tersimpannya di sini. Di C user ASUS. ASUS ini nama laptop saya, nama komputer saya. Ini akan tersimpan di sini semuanya. Di sini mungkin ada banyak folder di sini. Kalau saya ini ada banyak sekali foldernya. Disinilah nanti project kita akan tersimpan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tidak ingin menyimpan project di sini? Misalnya kita ingin menyimpan project yang kita buat nanti tersimpannya di D, atau di C, atau di partisi-partisi yang lainnya. Berarti solusinya adalah kita harus pindah partisi, atau harus pindah drive. Bagaimana kalau di command line, perintah untuk berpindah dari partisi C ke partisi D, berarti tinggal kita ketik saja
D.2 seperti ini. Ketika kita ketikkan seperti ini, berarti kita sudah berpindah penyimpanan file kita ke partisi drive D. Coba perhatikan ini, D ini. Itu satu. Kemudian ada perintah kedua dalam command line, itu ada namanya cd. CD itu berarti kita masuk ke suatu directory. Misalnya, saya membuat project dasar, misalnya kemana ya saya masuknya? Ini, belajar React.js. Ini. Misalnya saya nanti menyimpan folder web yang menggunakan React.js ini, saya nanti akan simpan ke dalam folder ini, belajar React.js ini. Misalnya, saya buka di sini. Saya buat satu buah folder baru. New folder. Saya buat di situ misalnya app web. Enter. Ini folder, yang saya buatkan folder ini, yang nantinya project daripada React.js ini akan tersimpan dalam folder ini. Di sini nanti akan ada projectnya. Jadi kalau ada kondisi demikian, berarti kita harus masuk dulu ke dalam directory yang ini. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Ini di copy saja, Ctrl C. Kemudian ketikkan di command line, command form ini, ketikkan perintahnya adalah cd masuk ke sana. Dia nggak perlu D lagi, karena D sudah ada di situ. cd belajar React.js app web. Artinya, kita mengarahkan directory daripada command from ini ke D belajar React.js app web. Kalau kita enter, udah masuk. Belajar React.js app web. Artinya, kalau kita nanti membuat project di sini, create misalnya ada perintah lagi nanti, dia akan tersimpan ke dalam folder yang ini. Ini perintahnya. Ingin memahami lagi, ada di modul nanti untuk penjelasannya. Baik, ini satu. Sekarang, coba perhatikan. Saya install React.js. Ini, yang ini. Bagaimana cara install project React.js ini? Ada perintahnya. Ini perintahnya. Create React app, itu perintahnya. First web spa, ini nama project web kita. Jadi nggak perlu misalnya kalian buat di sini misalnya pertama, bisa saja. Atau misalnya proyek web spa. Nggak ada masalah. Yang paling penting ini. Karena ini nama project kita. Misal, saya contohkan. Tapi yang paling penting harus terkonek internet dalam membuat web ini. Web React.js. Coba perhatikan, saya demokan. Saya ketikkan di sini dalam command prompt. Fit React web app seperti ini, saya kecilkan sebentar. Spasi, berikan nama project kalian. Misalnya saya berikan nama projectnya adalah web pertama. Ini nama folder, nama project maksudnya, sorry. Ini nama project. Nama project. Ketika misalnya seperti ini, yang paling penting perintahnya adalah ini. Ini. Create React app. Ini nama projectnya. Kalau sudah seperti ini, koneksi internet oke, enter saja. Saya enter. Akan langsung dieksekusi oleh command line untuk membuat project kita. Coba perhatikan itu demonya. Dia langsung akan mendownload script JavaScript yang akan langsung nanti akan dibuatkan, ditambahkan ke dalam project kita. Itu silahkan ditunggu saja.
Itu ditunggu ya. Sambil menunggu itu kalau ada bertanya silahkan. Saya berikan kesempatan. Kira-kira besar Pak filenya, sampai giga enggak? Enggak sampai 1 giga. Kalau saya ada buat tadi, ada buat yang mana ya? Yang ini, yang ada saya buat tadi beberapa. Ini contoh saja. Contoh, kalau yang user, Asus, ini yang pertama tadi saya buat. Pertama Rex ini. Jadi semuanya loadingnya properties hanya mencapai berapa ya? Besar juga deh. 150 MB. Ini filenya pertamanya. Jadi harus banyak connect internet memang. Itu Alif. Jawabannya. Silakan kalau ada lagi yang bertanya lain, silakan. Lama nih kira-kira prosesnya Pak? Kurang lebih 5 menit atau 4 menit. Oh, berarti nggak sampai setengah jam Pak? Sampai lah. Saya itu pakai hotspot di HP saya, makanya agak sedikit lambat. Itu langsung akan mendownload. Dia akan mendownload langsung. Mendownload script-script JavaScript yang memang diperlukan dalam web kita. Inilah gunanya framework. Jadi kalau menggunakan framework, kita nggak perlu ketik coding dari nol, tapi langsung akan disediakan di download otomatis. Itu proses download tuh. Nanti kita lihat struktur project daripada yang React.js ini. Berarti kalau install yang framework ini nggak bisa manual Pak ya? Harus pakai command prompt ya? Ya. Kalau mau manual nanti saya cari cara lah, saya kasih ke kamu, khusus ke kamu Alif. Kan lebih mudah pakai command prompt. Lebih enak kita kan, pakai command line. Apalagi kalau kita duduk di warkop, kalau tampilan kayak gini kan dipikir kita kan hacker gitu kan. Dilihat sama orang, oh mak hebat kali anak ini, pakai perintah command prompt dia. Yang cewek kalau mau bertanya silahkan. Kamilah menunggu proses instalasi itu. Nanti langkah-langkah ini ada di modul. Ada di modul nanti akan saya kasihkan kepada kalian. Itu udah berapa menit tuh? Ya udah sampai 5 menit lebih lah kurang lebih ya. Bisa mungkin sampai 1 jam, Pak. Nggak sampai 1 jam. Tadi saya lupa tadi catat waktunya, itu udah selesai tuh. Oh. Nggak sampai 1 jam. Kurang lebih 5 menit lah. Nah itu udah tuh. Dia akan berjalan sendiri. Otomatis dia akan di-download sendiri. Akan di-download otomatis, yang penting connect internet, dan script-scriptnya langsung akan diberikan kepada kita. Dan ini akan memudahkan kita, tinggal kita nanti mengedit, mengubah source kodenya aja. Nanti detailnya ada di modul ya, intinya saya akan kasih modul ke kalian. Oke, selesai. Itu kayaknya selesai loh. Removing, oh belum, sedikit lagi. Oke, selesai. Kalau sudah muncul seperti ini, berarti sudah selesai. Terakhir dia diberikan kepada kita, happy hacking. Selamat berbahagia dalam menghacking. Nah, udah. Sudah selesai tuh. Sudah selesai. Artinya kalau udah misalnya udah masuk seperti ini, coba kita lihat project kita. Dalam app web, folder app web, sudah ada file web pertama. Web pertama ini kan nama project yang saya ketikkan tadi. Kalau kita buka scriptnya, kita buka, udah ada dia. Udah ada langsung scriptnya. Jadi kalian nggak perlu ketik-ketik lagi dari nol. Di public sudah ada file index.html. Kemudian di sini sudah ada file JavaScript, sudah ada, sudah dikasihkan. Tinggal kita ngedit-ngedit aja. Inilah salah satu kelebihan menggunakan framework. Jadi seperti ini. Nah, ini udah ada struktur-struktur foldernya.
Jadi kalian nggak perlu ketik-ketik dari nol. Nah, oke, udah jadi tuh. Nah, bagaimana melihat hasilnya? Kan kita mau lihat hasil sekarang. Mau lihat hasil, bagaimana sih tampilan daripada ini? Nah, untuk menjalankan script dari React.js ini, kita tidak perlu web server XAMPP kayak gini, nggak perlu. Karena React.js ini adalah front end, bukan bahasa server. Tapi sudah dihandle untuk menjalankannya oleh yang si Node.js yang ini tadi. Dia yang akan menjalankan scriptnya. Ini nggak perlu, kalau misalnya XAMPP ini nggak perlu, kalau saya nggak perlu. Bagaimana caranya? Ini kan scriptnya udah ada nih. Scriptnya udah ada. Bagaimana melihat tampilannya, hasilnya maksudnya? Nah, ini perintahnya. Coba perhatikan perintahnya. Ini sekarang kita masuk, ini kan kita berada di dalam direktori D belajar React.js app web. Berarti kita masih di dalam di sini. Belum kita akses web pertama ini. Sekarang kita masuk ke dalam folder ini, ke dalam project ini, untuk menjalankan project ini. Maksudnya kita masuk ke dalam direktori ini, ke dalam sini. Cara masuknya kayak mana? Seperti tadi, menggunakan CD. CD, nama projectnya, web pertama. Enter, nah udah masuk tuh ke dalam ini. Artinya kalau udah muncul kayak gini, berarti sekarang kita berada di dalam direktori web pertama yang kayak gini. Nah, ketika sudah masuk ke dalam direktori tersebut, kita lihat sekarang hasil run project daripada web pertama yang kita buatkan. Bagaimana cara menjalankannya supaya muncul di browser? Ketikkan perintah ini. Perintah ini. Start, Pak, kan? Iya, betul, Rehana. npm start. Itu perintahnya. Ini. npm ini inilah yang dihandle oleh Node.js ini. npm start, kalian enter saja, maka akan langsung ditampilkan run dari project kita. Starting, udah. Akan langsung dimasuk ke dalam localhost, ini nomor port 3000. Kemudian kita tunggu sebentar, di sini akan langsung ditampilkan program web kita. Ini tampilannya. Udah jadi web kita. Nah, udah jadi. Berarti ini pakai jaringan Pak waktu mainkannya nih. Bukan pakai jaringan, pakai internet. Makanya saya katakan tadi harus online. Harus online. Ini udah ada, udah muncul webnya. Nah, ini udah berhasil nih. Kalau udah muncul kayak gini, berarti udah berhasil. Nah, sekarang kita ngedit. Nah, ini kan, Pak, saya kan mau tampilkan foto saya di sini. Saya kan mau tampilkan misalnya kayak halaman kayak website yang biasa-biasa ini. Masa kayak gini aja tampilannya? Nah, kan ada keterangan di sini. Untuk mengubah tampilan depan ini, ketik edit di folder src app.js. Berarti kita harus mengedit di dalam script app.js. Edit aja di sana. Pakai apa? Pakai Notepad bisa, pakai Visual Studio juga bisa. Bagaimana caranya? Saya buka sekarang. Open folder. Saya buka yang web saya buatkan tadi, belajar React.js, app web pertama, select folder, saya buka. Ini proyek pertama tadi, save. Nah, udah terbuka nih. Web pertama, projectnya. Dieditnya di mana? Dia ada dua, ada di folder public, ada di folder src. Public inilah yang halaman depan. Dia berarti index HTML. Kalau kita buka public, ada field index HTML. Ini bahasa HTML. Ini bahasa HTML. Ada manifest dan banyak lah. Nanti ada di modul nih keterangan di semuanya. Yang disuruh edit untuk bisa tampil di halaman depan, kan field app.js yang ada di folder src. Jadi kita buka aja file src, app.js, ini dia, ini kita buka, udah ada scriptnya itu. Jadi kita nggak perlu ketik lagi, udah ada scriptnya ini scriptnya. Edit aja, misalnya kayak gini, ini kan P nih, saya ngedit, saya ganti tulisan ini, saya ketik aja di sini.
edit ini, IP ini. Ini bahasa HTML, pahami HTML. Saya ketik misalnya, web pertama menggunakan React.js. Assalamualaikum. Halo. Ini web pertama menggunakan React Framework.js. Kalau sudah, paste aja. Ctrl S. Ctrl S, dia langsung akan di-loading otomatis. Nah, nggak perlu reload. Dia di-reload sendiri lewat ini, command from. Dia akan langsung di-reload. Ini, kalau mau akses pakai jaringan online, ini nomor IP-nya. Kalau localhost ini, udah berubah. Assalamualaikum, halo. Ini web pertama menggunakan React.js Framework. Mau ganti logo ini, silahkan saja. Ada di sini. Di mana logonya ini? Logo. Ini. Udah. Ini kalau logo di sini di index HTML. Sini. Oke, nantilah tambahan lagi nanti ada di modul lah. Kalau script CSS udah ada juga, udah diketik, udah ada sendiri, nggak perlu kalian ketik-ketik lagi, sudah ada. Index.js juga udah ada ini semuanya. Nah, penjelasan mengenai kode-kode ini nanti ada di modul nanti. Kalau saya jelasin di sini lama nanti. Nah, intinya yang mau saya katakan, dengan cara model seperti ini, kita sudah bisa membangun web dengan menggunakan framework React.js. Mudah kan? Nggak susah. Yang perlu kita harus memahami perintah-perintahnya saja. Ini seperti ini. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyakan? Silakan diskusi. Ada waktu kita kurang lebih 10 menit atau 15 menit lagi. Pak, Ya, silakan. perbedaan React.js sama Django apa, Pak? Django ya, Django. Ini tulisannya. Iya, Pak. Django. Ini tulisannya gini dia, Django, bukan rokok Awas kalau bilang rokok. Iya, Pak. Django. Ah, Django. Apa bedanya? Ya, ini bedanya. Nanti kalau salah saya dikoreksi. Django ini merupakan juga framework. Yang diutuk juga untuk membangun aplikasi website. Itu pertama. Kedua, bedanya apa? Kalau Django ini, dia menggunakan bahasa pemrograman Python. Itu satu. Kalau yang React.js, dia menggunakan bahasa JavaScript. Beda dia. Kalau Django ini, dia menggunakan bahasa Python. Ada framework Django namanya. Prosesnya sama. Kalau kita membangun website dengan Django, prosesnya seperti tadi juga. Dia akan di-download secara otomatis, kita hanya mengedit script di dalamnya. Tapi kalau React.js, misalnya tadi Vue.js, apalagi tadi ada satu lagi tadi Angular, dia menggunakan bahasa JavaScript. Kalau Django menggunakan Python. Dan dua framework ini sama-sama untuk membangun aplikasi website. Mungkin itu bisa menjawab. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, kalau ditanya yang mana lebih hebat, Pak? Yang mana lebih bagus, Pak? Kalau saran saya sih, kalau kalian belum mahir Python, nggak usahlah pegang-pegang Django itu. Belajar dulu Python. Belajar Python dulu, baru belajar Django. Kalau belum mahir Python, nggak usahlah belajar Django, pusing nanti kalian. Karena di Django itu juga nanti menggunakan CSS, menggunakan HTML juga. Mudah-mudahan bisa menjawab. Silakan, ada yang lain? Pak, kalau misalnya perbedaan antara React.js sama Vue.js itu apa? Hanya di sisi kecepatan dan kekurangan ini aja. Dia sama-sama framework JavaScript, menggunakan JavaScript. Sama-sama dia menggunakan JavaScript. Dan prosesnya juga hampir sama menginstalnya seperti yang menggunakan React.js. Tapi saya coba baca-baca referensi dari teman-teman yang di grup dan juga dari website dan buku. Ada banyak kelebihan dan kekurangan dari masing-masing framework antara React.js dengan Vue.js.
Tetapi mereka sama-sama untuk membangun yang single page dan juga fokus ke front end. Jadi kalau misalnya bagi pemula yang mana sih disarankan? Dua-duanya bisa saja, Rayana, silahkan. Mau belajar React.js silahkan, mau belajar Vue.js silahkan, nggak ada masalah. Karena dia sama-sama menggunakan JavaScript juga. Tapi, makanya kan tadi di dalam presentasi saya, dalam modul saya, kan saya tidak menjelaskan hanya 3 framework. Angular, React, dengan Vue. Sebenarnya ada framework-framework lain. Tetapi kenapa hanya 3 ini? Karena 3 ini yang memang banyak digunakan oleh developer dalam membangun website modern yang sekarang. Mungkin sedikit itu, Rayana. Ada lagi yang bertanya? Siapa? Muhammad. Masih on semua? Masih Pak, cuma udah Masih, kelaparan mungkin. Udah bosan ya? Oke, baik. Kalau nggak ada bertanya, gini. Nanti saya akan kasih modul ke kalian. Modul yang saya kasihkan sederhana saja sih. Saya nggak kasih yang sulit-sulit kali. Membangun web yang bisa tampilan seperti ini aja. Home, about, kontak, yang seperti ini aja. Simple aja. Kalau kalian mau tambahkan lagi nanti, silahkan saja disesuaikan. Tidak ada masalah. Nah, ini di modul ini akan saya kasihkan kepada kalian nanti. Dan di sini akan ada penjelasan. Dan modul ini hanya, saya nggak bilang gimana ya, modul apa ya? Praktikum atau latihan? Latihan aja lah. Modul latihan ini, nanti kalian silahkan mau belajar tentang React.js ini, dasar, silahkan dipraktekkan yang sesuai dalam modul ini. Tapi, nggak usah dikumpulkan ya, nggak usah ya. Perlu nggak dikumpulkan? Kami praktek aja dulu, Pak. Kayaknya enggak. Nggak perlu ya. Saya juga nggak mengharapkan juga. Artinya karena kalian baru belajar, jadi tidak perlu dikumpulkan. Kalian fokus aja dulu ke tugas kelompok kalian, dan fokus nanti di, mungkin ini sudah mau dekat UTS, dan juga mau dekat dengan misalnya evaluasi kedua. Kalian fokus ke sana aja. Jadi yang latihan ini, yang modul yang ini, membangun web single page ini dengan React.js, itu tidak perlu dikumpulkan. Tapi kalian hanya memahami dan melatih diri sendiri untuk bisa membangun web dengan menggunakan React.js ini. Silahkan dipelajari. Mungkin nanti dalam modul ini ada satu-satu kekurangan, itu dimaklumi saja. Nanti kalian tinggal search di internet, itu ada banyak sekali modul-modul referensi yang berhubungan dengan React.js ini. Silahkan diekspor. Nanti saya akan, modul ini belum siap ya. Saya mohon maaf, ini belum siap karena baru tadi pagi saya buatnya. Jadi nanti akan saya coba perbaiki, dan mudah-mudahan yang saya perbaiki nanti akan lebih mudah dipahami oleh para mahasiswa. Biar mudah dipahami kembali, karena kalau misalnya kayak ini, yang penjelasan dari source code, yang belumnya di sini aja, yang penjelasan source code-nya, itu belum saya jelasin, artinya keterangan kode, yang keterangan apa maksudnya ini, itu belum saya jelasin, belum saya ketikkan. Jadi tunggu saja, mungkin kurang lebih sampai besok atau 2 hari, akan saya selesaikan modul ini, dan akan saya kasihkan kepada kalian. Untuk menjadi latihan buat kalian, untuk membangun web dengan menggunakan React.js ini. Oke. Capek ya, ngajar online? Enggak, Pak. Oke, baik semuanya. Saya berhentikan presentasi layar. Baik, udah berapa jam ya? Hampir 2 jam ya. Oke, terakhir. Apa? Diskusi atau cukup? Kalau kan nanti kan udah siap tugas ininya, Pak. Tugas yang praktikum yang kelompok itu. Apa di presentasi, Pak? Kamu mau Apa di presentasi, Ali? presentasi nanti, Pak? Tugasnya? Kamu mau presentasi, Ali? Berarti presentasinya online, Pak? Cuma Ya, demo aja, Alif. Saya tanya dulu sama Ali. Saya Saya tanya sama Ali, mau nggak presentasi? Terserah juga, Pak.
Jangan dong. Lihat Oh. otak lu. Oke, gini aja. Tidak perlu dipresentasi, tapi nanti presentasi ada masanya nanti di UAS dan UTS nanti. Kalian yang modul itu, yang kelompok, cukup membuat, kalau bisa sih ya, kalau bisa itu direkam dalam bentuk video saja, hasilnya aja. Hasil Jadi kan akhirnya, Pak. kalian kan ada kalau mau tambah nilai, penjelasan kode silakan saja, nggak ada masalah. Artinya kalian dalam 3 orang tersebut ada sectionnya sendiri. Misalnya satu orang pertama dia bagian HTML. Jadi dia berarti seksi pertama dia menjelaskan dalam video tersebut. Ini script HTML adalah ini. Kemudian hasilnya adalah ini. Yang JavaScript menjelaskan JavaScript. Yang CSS menjelaskan CSS. Jadi dibagi porsinya. Jangan sampai kalian kelompok yang menjelaskan cuma satu orang. Jangan. Tiga-tiganya harus ada dalam video rekaman yang kalian buat. Biar kalian terbiasa dalam belajar kelompok. Kayak gitu aja. Nanti dikumpulkan, upload aja di YouTube kalian. Mewakili dari satu orang, upload di YouTube, nanti dikumpulkan via Google Classroom linknya. Bisa, Alif? Bisa kayak gitu semuanya? Bisa, Pak, bisa. Nah, Pak Ketua, Pak Ketua, Ibu Ketua gimana? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, Bisa kali. demo hasil webnya kan? Oke, kalau ketua berarti udah ACC, ya udah saya ikut aja. Yang lain gimana? Berarti tugasnya gimana Pak? Kumpul video atau modul foldernya? Video aja Zakuan. Videonya aja, berarti per orang gitu Pak? Per orang, misalnya satu orang CSS, gitu Pak? Ya, di dalam video tersebut, yang menjelaskan tentang hasil akhir daripada web project kalian, jangan cuma satu orang, tapi mewakili dari ketiganya. Dan kan ada bagian CSS, JavaScript, HTML. Tapi kalau misalnya ada 4, kami JavaScript belum dapat, ya udah, pokoknya dibagi porsi aja. Intinya ketiga kalian dalam kelompok tersebut ada muncul di dalam video tersebut. Jangan cuma satu orang aja, itu maksudnya, Zakwan. Baik, Pak. Baik, ada lagi diskusi? Pak, kalau misalnya saya upload source code-nya itu di GitHub, sekalian hosting github.io itu bisa nggak, Mbak? Kasih aja ke saya, Rayana. Saya download nanti linknya. Oke. Gak apa-apa, silahkan aja. Mau kasih jadi bisa dibuka oleh orang gitu kan, kawan-kawan mungkin bisa lihat referensi source code gitu, github.io. Up to you, Rayana. Tapi jangan lupa, di bawahnya dituliskan, dosen by Ridwan MT. Oke. Baik. Ada readme nanti. Itu dong. Ada readme-nya juga. Jangan lupa nama saya di situ. Siap, Pak. Oke, ada yang lain? Cukup? Oke, silakan, Tengku Fasya. Pak, saya mau tanya, kalau tentang web kalkulator ada dikumpul nggak? Oh, web kalkulator itu dikumpulkan, tapi masanya masih panjang sebelum UTS. Sebelum UTS, Pak? Ya. UTS mungkin kita laksanakan di pertemuan 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi lah. Bukan yang dikumpulkannya bukan minggu depan. Yang dikumpulkannya itu, kalau yang kalkulator itu terserah kalian, mau kumpulkan dalam bentuk video silahkan, mau kumpulkan dalam bentuk file PDF juga silahkan, gak ada masalah. Sesuaikan saja. Apa berarti dikumpulkan itu hasil proyeknya ya, Pak? Kreasi kalian aja. Kreasi kalian. Mau kalian tampilkan, kumpulkan dalam bentuk hasil akhir, silahkan. Mau kalian perdetil lagi penjelasan dari source code, misalnya kalian mau jelasin lagi lah sesuai pemahaman kalian masing-masing, juga disilahkan, gak ada masalah, itu pasal. Yang penting dikumpulkan aja. Oke, Pak. Baik. Ada lagi? Itu saja mungkin Pak, karena udah zuhur Pak. Ya, saya
nggak terima lagi dari kamu Alif. Udah banyak kali nanya Alif. Bingung saya jawabnya nanti. Sorry Alif, canda. Iya, Pak. Jangan baper, Alif. Ada lagi? Cukup? Cukup. Berarti besok tinggal absen aja nih Pak, unit 3. Ya, unit 3 tinggal absen aja besok. Besok tinggal absen aja. Nggak perlu ngikut perkuliahan lagi. Oke. Nah, saran saya, yang JavaScript tolong dipahami ya, apalagi yang kayak yang saya demokan tadi. Karena setelah UTS, nanti kita fokus di perangkat mobile. Oh ya, saya ada upload list materi terbaru kan. Saya nggak jadi ngajarin Java ke kalian. Java pakai Android Studio itu nggak jadi. Karena mungkin ada banyak kekurangan di spek laptop kalian, ataupun mungkin inilah, saya fokus ke penggunaan JavaScript aja nanti. Jadi nanti setelah UTS, di waktu masuk ke dalam aplikasi mobile, kita nanti akan menggunakan framework juga, yang namanya Native Script. Yang Native Script ini bisa kita gunakan juga berbasis JavaScript, yang bisa kita bangun web untuk yang bisa diinstal ke dalam perangkat mobile, baik itu di Android ataupun di iOS. Bahasa petunjuknya sama aja, kayak yang saya demokan tadi. Dia framework juga. Mudah kok, nggak susah. Nanti saya akan kasihkan penjelasan detailnya, dan akan saya buat modul detailnya untuk kalian coba pelajari. Jadi, dipahami, saya bilang sekali lagi, upayakan pemahaman JavaScript kalian itu lebih tinggi. Khususnya HTML dan JavaScript. Itu tolong dipelajari. Belajar aja, nggak perlu sampai 100% paham lah. Kalian kan masih belajar pemula. Intinya, selesai dari mata kuliah saya ini nanti, selesai semester ini, kalian sudah ada pemahaman bagaimana membangun web dengan CSS, JavaScript, dengan misalnya dengan aplikasi mobile dengan JavaScript, dengan menggunakan framework. Kalian sudah ada pemahaman itu. Walaupun aplikasi yang kalian hasilkan itu masih sangat sederhana sekali. Kayak tadi itu hanya 2 buah halaman saja. Yang penting kalian udah paham. Nggak ada masalah. Tidak perlu misalnya aplikasi yang wow, misalnya yang terlalu besar sekali. Nggak perlu. Yang penting kalian sudah bisa dasarnya dulu dipahami. Nanti kalau kalian mau fokus ke aplikasi yang besar, lanjutkan belajarnya di semester-semester selanjutnya, atau belajar otodidak secara pribadi masing-masing mahasiswa. Itu sekilas pemahaman. Baik, kalau tidak ada, udah jam 12:30, kayaknya udah zuhur, itu udah azan. Terakhir, ini materi pertemuan kita pada minggu ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mudah-mudahan apa yang saya jelasin tadi itu bisa dipahami oleh para mahasiswa, dan bisa nanti dipraktikkan secara individu masing-masing. Dan jangan lupa, kelompok itu kalian coba belajar, lebih banyak belajar kelompok. Baik, oh ya informasi, saya ada di Banda Aceh. Mungkin besok pagi dari pagi sampai siang, saya ada di kampus. Kalau mau jumpa, mau tanya, silakan WA saya. Dari besok, Kamis, saya balik lagi ke Sigli nanti ya. Oke, itu sekedar informasi. Terakhir, aktifkan kamera, saya mau lihat mahasiswanya. Mana yang sudah aktif, mana yang sudah kabur. Alif belum kabur kan? Ayo aktifkan kameranya. Masih banyak yang belum aktif tuh. Saya panggil yang belum aktif. Raihana, Bu Ketua. Muhammad Ghazi. Bakiyatun. Nadia Urwatul. Farla, Putri, Sud Elvia, Rifka, Izia. Nah, Asya tadi kemana Asya? Dia baru bergabung lagi. Ibu Ketua kemana Ibu Ketua? Pakai jilbab, Pak. sorry.
Putri Isnaini. Oke. Wajah-wajah yang sehat semuanya. Alhamdulillah semuanya kita masih diberikan kesehatan yang bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai akhir semester ini para mahasiswa tidak ada yang kena sakit, sorry. Karena saya yakin juga belajar daring ini ada banyak dosen, ada banyak mata kuliah, dan mungkin ada banyak tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen. Ini korbannya adalah para mahasiswa. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat aja, tidak sakit dalam menghadapi perkuliahan daring pada semester ini. Tetap semangat, karena apapun yang kalian kerjakan pada selama menjadi mahasiswa ini, nanti kalian akan menikmati hasilnya ketika nanti kalian sudah menjadi seorang alumni daripada Fakultas Teknologi Informasi. Baik, foto sekali, peace. Kok nggak ada yang peace? Wajah Bapak belum nampak nih, Pak. Saya nggak perlu nampak ya, saya masih dari subuh dan tadi. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ada bermanfaat pertemuan kita pada pagi hari ini. Sudah mencapai siang. Tetap sehat, jaga kesehatan. Mohon maaf atas segala kekurangan hari ini. Akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Welcome, Alif.